yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konsep sejarah peradaban Islam ini ada dua konsep. Dalam sejarah peradaban Islam mempunyai dua bentuk atau dua konsep. Yang pertama adalah sejarah memberikan pemahaman akan arti objektif tentang masa lampau. Sekali lagi, bahwa sejarah memberikan pemahaman akan arti objektif tentang masa lampau dari satu generasi atau dari satu kaum pada masa lampau. Kalau sekarang berarti kita nanti sejarahnya pada masa yang akan datang. Peristiwa masa lampau yang sampai kepada kita saat ini adalah peristiwa yang benar-benar terjadi berdasarkan ilmu. Jadi tentu sejarah ditulis dengan ilmu. Sejarah bisa diputarbalikkan keotentikannya berdasarkan kejujuran daripada ilmuwan. Sejarah akan ditulis seperti apa? Maka dibutuhkan seorang yang memiliki kemampuan untuk menulisnya. Kemudian dibutuhkan seorang ilmuwan yang jujur dalam menulis sejarah masa lampau yang tidak lepas daripada bacaan-bacaan atau pemahaman-pemahaman peninggalan-peninggalan pada sejarah masa lampau. Jadi peristiwa masa lampau yang sampai kepada kita saat ini adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Ia bukan legenda seperti legenda Sangkuriang, sulit dibuktikan kebenarannya, tetapi itu menjadi satu cerita tersendiri, cerita yang turun-temurun dari masyarakat sebelumnya ke masyarakat sekarang, bahkan mungkin ke pemahaman masyarakat yang akan datang. Legenda itu bukan sejarah, tapi satu cerita rakyat yang turun-temurun. Bisa benar, bisa tidak. Karena bukti-bukti daripada keotentikannya belum dibuktikan secara otentik. Jadi, ia bukan legenda atau cerita yang dikarang. Cerita yang dikarang itu fiktif. Novel bukan sejarah. Ya, novel bukan sejarah. Cerpen bukan sejarah. Karangan fiktif, fiksi. Ya. Nah, jadi ini sejarah adalah sesuatu yang benar-benar terjadi pada masyarakat tertentu pada masa itu. Bukan legenda ataupun bukan karangan fiktif. Kemudian dalam hal ini kita kembali pada Al-Quran yang menegaskan kebenarannya dan menuturkan kisahnya walaupun tidak secara rinci dalam penuturannya. Ya, bagaimana kita tahu sejarah masa Nabi Adam, sejarah nabi-nabi kita pada masa lampau itu dijelaskan di dalam Al-Quran kebenarannya. Dan tentu bagi kita sangat mengimani, sangat percaya dengan sejarah-sejarah para nabi yang dijelaskan secara rinci ya dalam Al-Quran. Di samping itu ada banyak bukti-bukti arkeologis peninggalan-peninggalan
dari peninggalan masa lampau ya, yang bisa menguatkan secara empiris, secara kasat mata ya, empiris, pengamatan, bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Jadi misalnya peristiwa Nabi Nuh yang membuat kapal di atas bukit untuk menyelamatkan kaumnya, dan itu menjadi bahan ejekan pada saat itu. Ejekannya mengapa bikin perahu di atas bukit. Nah, itu merupakan suatu bentuk daripada bukti bahwa barangkali ya ada beberapa peristiwa secara arkeologis bahwa kapal Nabi Nuh itu ditemukan di beberapa tempat. Itu menjadi bukti otentik di satu tempat ya. Yang kedua, bahwa konsep sejarah yang kedua adalah sejarah menunjukkan maknanya. Sejarah menunjukkan maknanya yang subjektif ya. Artinya makna yang subjektif itu adalah berdasarkan kemungkinan ya. Berdasarkan kemungkinan. Jadi karena masa lampau tersebut telah menjadi sebuah kisah, telah menjadi bagian daripada masa lalu yang kita sendiri tidak mengalaminya. Lain halnya ketika sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia ya, di situ ditulis oleh pelaku sejarah yang mengalami langsung peristiwa-peristiwa tersebut. Misalnya peristiwa 10 November ya, Hari Pahlawan. Jadi mengalami langsung, dan penulis merupakan pelaku daripada sejarah. Tapi kalau sejarah masa lampau ribuan tahun yang lalu, masa-masa Nabi yang lalu, tentu ini harus dikuatkan oleh suatu kekuatan atau wahyu. Dan wahyu itu hanya orang yang mengimani, hanya orang yang percaya. Kalau yang tidak percaya mungkin tidak ya, tidak percaya sejarah tersebut ya. Tapi bagi yang mengimani, bahwa dijelaskan walaupun tidak terlalu rinci di dalam Al-Quran, tetapi dijelaskan di dalam Al-Quran. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini karena masa lampau tersebut telah menjadi sebuah kisah atau cerita, kebenarannya masih dipertanyakan. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.